Halo semuanya, selamat datang di Titik Jeda. Kali ini kita masuk ke episode beasiswa Turki Burslari. Dan kami menghadirkan beberapa narasumber yang keren banget pastinya. Dan buat para fighters yang udah target beasiswa ini, jadi salah satu beasiswa yang akan kamu kejar, pastikan kamu mengikuti semua series dari Turki Burslari ini. Di episode pertama Turki Burslari series kali ini, kita ada Safran yang saat ini tengah menempuh S2-nya di Turki pastinya. Oke, langsung aja kita kenalan yuk. Salam kenal, aku Safran Gilahi, biasa dipanggil Safran. Tadi kalau rekam jejak pendidikan, dulu aku S1 di UI, di jurusan Sejarah, di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kemudian sekarang S2 di Hacettepe University di Ankara, ibu kota Turki, ambil jurusan yang linear juga sama jurusan sejarah gitu. Sekarang aku ke Turki lewat beasiswa Turki Burslari, mungkin teman-teman udah denger ya. Jadi pemerintah beasiswa dari pemerintah Turki gitu. Tahun 2018 aku datang, kemudian ada kelas bahasa 1 tahun, sekarang di semester 3 tinggal tesis gitu, Mbak Afifah. Oke, tapi kalau untuk sekolahnya sendiri ini dari S1 langsung S2 apa ada gap dulu nih antara S1 sama S2-nya? Aku lulus tahun 2017 ya, terus ada gap setahun. Aku 2018 bulan bulan September aku berangkat. Jadi ada sekitar 1 tahun. Nah, aku di sela-sela 1 tahun itu memang sebelum wisuda aku udah diterima kerja, alhamdulillah di reporter di Republika saat itu. Tapi nggak lama karena setelah itu ada teman yang ngajak ngembangin startup medianya, aku ikut. Kemudian itu juga nggak lama karena oh ya nih aku pengen ngejar beasiswa, pengen berkarir di dunia akademik, mau nggak mau kan harus S2, S3 gitu kan, harus studi lanjutan. Jadi aku stop kerja tetapnya itu, kemudian kembali ke kampus jadi semacam ya asisten peneliti gitulah dengan dosen. Oke, tapi kalau boleh tahu motivasinya dari Mas sendiri untuk bisa lanjut S2 ini apa? Motivasi terbesar sih ini ya cita-cita ya. Jadi emang sih aku lahir dari keluarga ini ya, ibu guru, kemudian bapak juga dosen. Nah, jadi lingkungan akademik tuh cukup kuat ya di keluarga. Nah, aku juga tertarik gitu, bukan hanya faktor keturunan aja, tapi juga tertarik untuk berkarir di dunia akademik. Nah, mau nggak mau kan kita harus paham posisi ya. Jadi S2 kan nggak hanya punya ambisi S2 terus lanjut gitu, nggak gitu juga. Kita tahu pahami posisi kita sekarang, kemudian cita-cita kita ke depan apa. Nah jadi S2 ini sebagai jembatan sih. Tadi kan udah di-mention kalau misalkan Turki itu jadi salah satu target negara. Itu tuh ada latar belakang apa yang bikin Mas itu tertarik sama Turki gitu? Secara kan biasanya anak-anak Indonesia nih tertariknya tuh sama Eropa gitu, meskipun sebagian dari Turki adalah Eropa gitu kan. Cuma maksudnya lebih ke Asia gitu kan. Apa yang bikin Mas tuh tertarik sama Turki? Apa langsung pilihannya tuh langsung Turki atau ada negara lain yang Mas bidik sebelumnya? Ya betul. Jadi memang Turki jadi salah satu target, tapi bukan satu-satunya. Jadi saat itu ada 3 target ya, targetku, yaitu Inggris, Turki, Belanda. Nah, tiga-tiganya alasan utamanya adalah karena 3 negara itu adalah negara yang menurutku, sesuai pembacaanku gitu kan, sesuai ya risetku itu bagus gitu untuk studi sejarah terutama ya. Nah, saat itu yang paling cepat kebetulan adalah Turki Burslari, itu beasiswa dari Turki. Nah, jadi aku coba peruntungan di sana dan alhamdulillah lulus tahap 1, tahap 2 sampai tahap ketiga, kemudian berangkat ke Turki sini. Masing-masing negara yang saat itu Inggris, Belanda, Turki itu punya spesifikasi sejarah masing-masing ya. Nah, di Turki itu aku melihat bahwa memang sejarah itu bagus ya, untuk studiku bagus sejarah. Nah, tapi di sana itu lebih kental dengan dinamika hubungan
dengan Islamnya gitu. Nah, jadi aku punya background pendidikan Islam yang lumayan kuat di pesantren dulu. Nah, jadi itu juga mempengaruhiku. Oh ya, ini tentang sejarah Islam, kemudian dunia modern itu juga bisa banyak ditemukan di Turki gitu, dan ahli-ahlinya juga bisa kita temukan di sini, karya-karyanya juga. Nah, itu membuat aku tertarik ke Turki. Ke Inggris, ke Belanda juga punya spesifikasi masing-masing sih. Tapi saat itu kebetulan ya Turki Burslari buka duluan, LPDP buka itu setelah saya berangkat gitu. Jadi ya udahlah, mengambil syukur yang udah didapat aja gitu sih Mbak alasannya. Tapi sebelum itu nih Mas, aku kepo nih. Kan ada Inggris sama Belanda. Nah, Inggris sama Belandanya ini udah sempat dicoba juga belum sih untuk scholarship-nya? Sama sekali? Kalau udah dicoba atau belum sama sekali ya. Tapi aku pengen coba, tapi pas pengen coba, pas saya udah diterima di Turki, nanti saya lepas ini misalnya terus fokus, kan butuh fokus ya? Yang ngejar. Ya kan buat ngejar beasiswa butuh fokus ya, karena kan nggak ada seleksi situ kan. Nah, seleksi itu kan benar-benar butuh persiapan. Nah, persiapan itu akan bukan membuang sih, akan kita harus investasi waktu lagi di sana, investasi pikiran lagi gitu. Jadi ya udahlah, aku jalanin aja Turki Burslari ini gitu sih, Pak. Patut disyukuri juga sih, karena saya dengar tahun 2018 saat itu ada ribuan dari Indonesia dan yang keterima 60 orang aja. Jadi alhamdulillah itu yang salah satu dari award yang diterima oleh Turki Burslari. Dan kayaknya salah satunya saya deh Mas, soalnya saya ketolak. Oh iya. Sedih banget. Mbak. Dia juga ikut ya. Mengenai pendaftaran Turki Burslari ini. Nah, ini sebenarnya part tersulit ketika Mas Safran ini apply beasiswa ini, itu sebenarnya part bagian mana sih Mas gitu, yang menurut Mas Safran yang kayak, aduh kayaknya ini susah deh gitu. Ya. Masing-masing ada kesulitan yang tersendiri ya, tahap 1, tahap kedua gitu, ada kesulitan. Ada 3 tahap sebenarnya ya. Yang tahap pertama semacam mengisi formulir gitu kan di website khusus, tapi itu belum detail. Nah, setelah dibuka, kemudian kita seleksi administrasi ya, di situ kita masukkan nilai, kita transkrip nilai, ijazah, kemudian rekomendasi, kemudian sertifikat, ada proposal tesis dan sebagainya gitu. Itu sulitnya adalah text time gitu loh. Jadi butuh keseriusan karena banyak form yang harus diisi. Kalau kita skip atau kayak kita nanti aja, nanti ujung-ujungnya udah di hari deadline, kemudian ribet sendiri gitu. Banyak juga teman-teman yang cerita kayak gitu. Ada temanku dulu saat itu sastra Rusia UI, pengen lanjut ke Turki, dia kurang serius gitu mengisi formulir itu, kemudian gagal di tahap 1. Nah, jadi saat itu aku benar-benar serius sih ngisinya ya. Itu kesulitan di tahap 1. Kemudian tahap kedua adalah wawancara. Wawancara itu ada 3 juri di sana yang saya ingat ya. Kemudian masing-masing nanyain tentang berkas-berkas kita, kemudian tentang rencana studi kita, itu juga agak sulit karena gambling juga kan. Sulitnya tuh bukan ketika menjawabnya, tapi ketika tepat nggak sih jawaban saya dan sebagainya. Karena masing-masing orang tuh saat wawancara punya proses yang beda-beda. Misalnya teman saya akuntansi saat itu langsung di tempat on the spot ditanyain soal akuntansi. Kebetulan yang jurinya background-nya akuntansi gitu. Nah, saya kan ditanya seperti itu ya. Itu juga ini sih agak butuh fokus, butuh ketepatan menjawab. Alhamdulillah setelah melalui 2 proses itu bulan Agustus diterima. Tapi kalau Turki Burslari itu kalau saya perhatikan lebih berat di seleksi administrasi gitu. Jadi dilihat benar-benar berkas-berkas kita, kan ada yang fokusnya di wawancara, ada yang fokusnya di FGD gitu kan. Misalnya kalau aku lihat di Turki Burslari itu lebih berat di seleksi administrasinya itu. Nah, saat itu aku nguatin dari berkas surat rekomendasi. Jadi rekomendasi letter ya. Nah, di situ aku kuatin benar selain di tesis dan sebagainya.
karena aku tahu nggak punya surat LOI itu, makanya kuatkan di aspek yang lain. Nah, saat itu alhamdulillah aku benar-benar cari nih surat rekomendasi yang bukan kayak asal-asal aja. Nah, saat itu aku dapat 3 rekomendasi dari dosen pembimbingku di UI dulu, karena dia yang tahu ya prosesnya kan, jadi proximity-nya dekat dengan aku, jadi tahu prosesnya, jadi ya bisa menilai lah secara objektif gitu aku kira. Kemudian kedua, 2 yang lainnya alhamdulillah aku dapat dari mantan rektor dua-duanya nih, ada Prof. Dr. Azumardi Azra, kemudian sama Prof. Dr. Komarudin Hidayat. Nah, dua-duanya juga punya alasan tersendiri. Kalau tadi dosen pembimbing adalah masalah proximity gitu kan sama aku, yang Prof. Azumardi Azra ini kan aku pengen daftar sejarah ya. Nah, Prof. Azumardi termasuk sejarawan yang leading lah di Indonesia. Bahkan kalau aku perhatikan rekam jejak dia itu pernah juga jadi ketua Asosiasi Sejarawan Asia. Nah, jadi menguatkan aku dalam sisi mengapa aku mengambil sejarah gitu. Jadi ada rekomendasi yang kuat dari sejarawan yang otoritatif lah. Nah, kemudian yang kedua, Prof. Dr. Komarudin Hidayat, dia adalah kan pernah jadi rektor UIN ya saat itu ya, sekarang rektor Universitas Islam Internasional Indonesia yang baru dibuka sama Presiden Jokowi. Nah, dia itu adalah alumni Turki, master dan doktoralnya lulusan di Ankara, Turki. Nah, jadi aku pilih dia, aku kejar dia karena menambah nilai kenapa aku sih pengen ke Turki gitu, dari orang yang pernah lulus dari Turki dan sudah berkiprah di Indonesia gitu. Nah, jadi alhamdulillah 3 rekomendasi itu nggak sia-sia gitu kan. Bahkan menurutku itu jadi poin yang kuat dalam penilaian. Seperti itu sih, Mbak. Oke, berarti bisa dengan kata lain, kalau misalnya kita nggak punya salah satu aspek dalam proses administrasi, bisa ini ya Mas ya, bisa dikuatkan dari salah satu aspek yang lain gitu ya. Salah satunya dengan surat rekomendasi gitu. Betul. Dan rekomendasi itu sebenarnya nggak ini ya, nggak terbatas harus 1 atau 2 gitu. Tapi ya udah, doing the best aja. Kita cari yang terbaik. Gitu sih. Nah, Mas, di tahun 2018, seingatku untuk Turki ini itu kan tanpa perlu bisa bahasa Turki gitu kan. Karena sebenarnya Turki punya bahasanya sendiri gitu. Nah, salah satu yang bikin aku mau daftar Turki pada saat itu adalah tidak mengharuskan untuk bisa bahasa Turki. Tapi kan otomatis di sana nanti pasti ada pembelajaran bahasa Turkinya dulu 1 tahun. Nah, sesulit apa sih Mas bahasa Turki ini? Sempat pengen udahan gitu nggak sih Mas untuk belajar bahasa Turki? Karena setahu aku susah banget, bahasa Arab aja susah gitu. Iya. Betul, kalau untuk kadar sulitnya memang sulit sekali ya, terutama bagi kita nih kan yang nggak familiar dengan bahasa Turki. Mungkin kalau bahasa Inggris, mungkin juga sebagian bahasa Arab itu masih familiar kan, dari kecil udah kenal lah setidaknya kan. Nah, kalau Turki kan dari nol sama sekali gitu. Nah, jadi memang kalau lihat tren beasiswa sekarang, terutama yang yang diakomodasi oleh pemerintah setempat, itu memang menjadi keharusan ya belajar bahasa mereka ya. Misalnya Jepang mungkin ya, atau misalnya bahkan Australia sendiri kan harus ada karantina bahasa di Bali ya selama sekian bulan. Kemudian DAD Jerman juga mewajibkan kursus bahasa Jerman kan. Nah, Turki juga begitu. Jadi sebagai strategi kebudayaan mereka ya. Nah, kalau belajarnya ada 5 tingkatan, Mbak Aulia. Jadi ada A1, A2, B1, B2 sampai C1. Nah, kemudian setelah itu ada bahasa Turki akademik selama 1 bulan. Nah, itu memang sulit sekali. Kalau pengen nyerah, dibilang pengen nyerah ya, kadang kepikiran gitu, kelebet pas belajar bahasa, pengen nyerah, aduh ini bisa nggak ya? Misalnya aku kalau udah lulus pun bisa nggak mengikuti proses belajar kuliahnya nanti kan? Karena mostly di sini kampusnya memang pakai bahasa Turki gitu kan, meskipun bisa ada kampus yang pakai bahasa Inggris ataupun dosennya bisa dinegosiasi gitu. Kalau ngerjain tugas pakai bahasa Inggris misalnya, ada yang kayak gitu. Tapi mostly pakai bahasa Turki. Jadi tantangan banget memang, bukan buatku pribadi tapi buat teman-teman di sini ya, rata-rata ya. Kalau pengen nyerah sih lebet sih. Tapi sempat kayak kepikiran gitu nggak sih Mas, untuk karena ini kan ada tambahan 1 tahun gitu kan. Apa ya istilahnya, kalau pada saat itu tuh aku merasa kayak
kalau di negara lain pakai bahasa Inggris tuh aku lebih hemat 1 tahun gitu, karena aku tanpa perlu belajar bahasa gitu kan, karena udah bisa bahasa Inggris. Mas sempat kepikiran juga nggak sih pada saat itu galau mau diambil atau enggak karena harus belajar bahasa Turkinya dulu? Iya. Jujur sih itu poin yang aku miss ya ketika riset ya. Maksudnya apakah kayak gimana sih proses belajar bahasa, karena sepengalamanku misalnya dulu kalau di pesantren belajar bahasa Arab ya pernah gitu kan, belajar bahasa asing selain Inggris. Jadi oke lah mungkin relatif akan bisa gitu aku handle. Tapi ternyata ketika di sini sulit sekali ternyata ya, dan kayaknya buang-buang umur nih gitu kan. Iya benar-benar. Gitu. Kayaknya buang-buang umur. Sedangkan teman-teman di Inggris tahun aja udah lulus gitu kan, di Belanda 2 tahun kayak gitu, di Australia mungkin juga 2 tahun atau 1,5 tahun. Jadi perasaan galau lah kalau kayak ini kayak buang-buang umur nggak sih saya, itu ada gitu. Tapi kayak udah terlanjur, dan selalu jadi motivasiku kayak aku kan dapat rekomendasi tadi ya yang 3 orang itu. Jadi kayak semacam amanah lah buat nyelesain. Gitu, jadi kayak nggak mau mundur, kayak nggak mau mengecewakan mereka gitu. Kalau apa sih bahasa Turki itu tuh kayak apa sih Mas, proses belajarnya itu bahasa yang benar-benar pakai apa sih, kayak huruf kapital gitu atau pakai huruf baru juga gitu kayak bahasa Arab gitu, atau gimana Mas kalau bahasa Turki sendiri gitu? Hurufnya ada alfabetnya sih seperti Indonesia, mirip ya seperti Inggris, cuma ada kayak huruf O ada 2, ada O biasa, ada O.2 kayak gitu aja. Jadi nggak, kalau alfabet nggak berat lah. Mungkin kalau Jepang beda ya. Iya. Ada alfabetnya lagi kan. Nah, kalau boleh tahu, ini sekarang Mas Safran ini contohin dikit gitu, kayak introduce yourself gitu, pakai bahasa Turki yang Mas belajar di dalam kelas gitu. Boleh nggak gitu? Ya, menarik nih Mas, silahkan. Oke, dikit aja ya, kayak perkenalan singkat aja. Benim Adem, Safran Gilahi, Suanda, Ankarada, Yasirum, HJTPD, Okuyurum, Bolumde, Tarihi. Udah sih, gitu aja. Itu artinya apa, Mas? Kayak perkenalan singkat, nama saya Safran Gilahi, gitu. Saya tinggal di Ankara saat ini. Saya belajar di kampus HJTP di jurusan sejarah. Kalau dari Mas Safran sendiri, sejauh mana sih Mas ini yakin akan possibility tembus dari beasiswa Burslari ini? Kan biasanya kan setelah kita submit kan kita kayak ngerasa, oh kita punya effort penuh di rekomendasi, misalnya kayak Mas Safran tadi, kayaknya ini bisa jadi ini nilai poin plus tambah lagi nih buat para reviewer, sehingga kayaknya aplikasiku bisa tembus nih, kayak gitu. Ngerasa kayak gitu nggak, Mas? Ya, jadi beda-beda tuh tiap tahap rasanya. Jadi di tahap pertama tuh ngerasa kayaknya susah nih untuk nembus nih, karena masih gambling kan dengan sistem lah, dengan ada ribuan pelajar kandidat yang mendaftar, itu buat kayak ini lolos nggak, kayaknya enggak deh gitu. Jadi harap-harap cemas saat itu. Tapi setelah lulus seleksi berkas, kemudian ikut wawancara, aku ngerasa yakin kalau ini bisa gitu. Nah, satu wawancara aku kayak bawa karyaku, kebetulan skripsi dilanjutin jadi buku gitu kan. Jadi aku jelasin ini hasil karyaku, kemudian rekomendasinya aku bawa lagi, aku kuatkan. Nah, saat selesai wawancara kayak aku plong gitu loh, oh ya, kayak udah prosesnya dilaluin semua, insya Allah yakin lah lulus gitu. Nah, gimana nih ngobrol-ngobrol sama Mas Safran untuk episode pertama dari Turkish Burslari? Tungguin aja untuk episode berikutnya, tetap stay di Titik Jeda. Bye-bye!